Selamat malam Kak. Mati gasken. Memegang menara hijau kecil dengan satu tangan, Qin Yu memiliki kegembiraan dan bahkan hati di matanya. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan harapan bertahun-tahun, ketika hal itu diwujudkan di masa lalu, pikiran Qin Yu bahkan sangat sulit. Apakah ini akhirnya terbuka? Lapisan ketiga Jiang Yanji telah dibuka, tetapi Qin Yu memiliki perasaan bermimpi. Lihatlah ke atas melalui pintu aula dan lihatlah ke langit. Awan putih lembut sutra di langit mengambang. Angin bertiup, meniup rambut panjang Qin Yu memandang ke arah angin, melalui pintu aula adalah halaman, mata Qin Yu jatuh pada pohon willow di halaman, pohon willow ribuan cabang mengambang, tetapi pada saat ini. Di bawah ribuan cabang, siluet muncul, seolah orang itu sendiri ada di sini. Mata yang familiar, senyum yang akrab, wajah yang akrab, semuanya sangat akrab. Hei, Paman. Qin Yu merasa bahwa seluruh orang tampaknya disambar petir. Kepalanya adalah roh, meskipun dia tahu bahwa semuanya adalah fakta, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak pembukaan lantai 3 Jiang Yanji, Qin Yu telah memasuki kondisi berjalan sambil tidur. Seluruh orang merasa, melayang, semuanya tampak tidak nyata. Qin Yu terus bernapas 2 atau 3 kali berturut-turut, dan kepala yang sudah panas berangsur-angsur menjadi dingin. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan wajah Qin Yu yang panas berangsur-angsur mulai dingin. Xiao Yu. Jiang Yan memiliki senyum di wajahnya. Aku tidak berharap itu akan menjadi hampir 10.000 tahun. Kamu telah mencapai tingkat setinggi ini, dan kamu telah menjadi penguasa kuil timur. Ketika Jiang Yanyi berbicara, hati Qin Yu yang tidak terbatas sepenuhnya diselesaikan, dan Qin Yu sepenuhnya pulih dari keadaan normalnya. Hati Qin Yu tiba-tiba meledak dan bahkan berkata, Paman Su, Anda di sini, akankah kutub timur dan kaisar lainnya mengirim? Jiang Yan berkata sambil tersenyum meskipun diyakinkan, Kaisar Yu, Yu Huanglei, Huang Fu dan 3 Wewangian, paling memperhatikan tempat tinggal mereka tidak akan memperhatikan Yu Xuandian Anda. Dan bahkan jika mereka dengan sengaja mengamati, berpikir juga sangat sulit untuk menemukan keberadaan saya. Hati Qin Yu menghela nafas lega. Qin Yu masih tidak begitu jelas tentang cara antara para dewa dan raja, tetapi karena dia berkata begitu, dia harus berlindung. Paman Su, lanjut untuk mengatakan. Qin Yulian mengundang Jiang Yan ke aula, dan pada saat yang sama beralih ke Fu Bo Fober, tidak peduli siapa yang datang, tidak diizinkan mengganggu saya. Qin Yu adalah penguasa Fu Bo. Dalam menghadapi perintah Qin Yu, Fu Bo secara alami dieksekusi dengan tegas. Di tengah aula, Jiang Yan duduk, tetapi Qin Yu tidak duduk. Kamu juga duduk. Jiang Yan berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum, jangan seperti anak kecil. Qin Yu juga telah mengalami banyak pertemuan, yaitu, menghadapi Kaisar Kutub Timur, Bai Hua Senwang dan lainnya, Qin Yu tidak pernah terikat. Bahkan di depan Kaisar Timur, Qin Yu selalu memiliki kesombongan. Di hadapan Paman Yu, Qin Yu menemukan bahwa dia seperti kembali ke anak-anak di depan tetua. Dingin dan kesepian di masa lalu benar-benar hilang, dan beberapa hanya pengekangan seperti anak kecil. Di bawah desakan Jiang Yan, Qin Yu duduk di sebelah Paman Su. Saat ini, Jiang Yan, dengan senyum di wajahnya, memandang Qin Yu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Kemudian dia menyesap cangkir teh di sebelahnya dan tersenyum dan berkata, Xiao Yu, kamu tahu, hari ini sudah bertahun-tahun. Ayo, hari terindah saya. Qin Yu mendengarkan dengan hati-hati seperti anak kecil. Sejak Lai dan aku kembali ke dunia Tuhan, aku sudah peduli dengan urusanmu. Itu adalah hal yang kamu sempurnakan kuil yang hilang, dan aku diam-diam telah menerapkan beberapa cara untuk membuat para dewa tidak sadar. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kejutan. Benar. Raja Allah mengendalikan hukum ruang angkasa, meskipun mustahil untuk secara langsung mengeksplorasi melalui diafragma ruang angkasa, tetapi selama mereka mau, tidak sulit untuk mengetahui batas bawahnya. Merupakan hal besar untuk memperbaiki dan menghaluskan kuil. Qin Yu selalu aneh. Apakah tidak ada Raja Dewa yang memperhatikan, mengapa tidak ada Raja Dewa yang menemukan masalah untuk dirinya sendiri? Tampaknya sekarang pamanlah yang membantu dirinya secara rahasia. Tentu saja, saya tidak bisa memperhatikan Anda sepanjang waktu. Saya hanya bisa meninggalkan bekas pada Anda. Ketika Anda dalam bahaya, saya bisa tahu. Jiang Yan mengatakan segalanya. Jejak Qin Yu agak terkejut. Paman Su, Anda telah membuat tanda pada saya, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kepercayaan diri Qin Yu bukannya tanpa tujuan, kepercayaan dirinya berasal dari kekuatan ruang di alam semesta baru. Di bawah pengawasan kekuatan ruang ia sepenuhnya memegang kendali, Qin Yu tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa lepas dari pengamatannya.
Jiang Yan berkata dengan sedikit senyum sebenarnya, itu sangat sederhana. Aku benar-benar memberi tanda pada Jiang Yuji. Kamu memperhalus Jiang Yanji, jadi itu juga di bawahmu. Jiang Yuji Qin Yu tertegun. Lapisan pertama, kedua dan ketiga dari Jiang Yanji memiliki tanda yang saya tinggalkan. Selama Anda membuka lapisan pertama, saya secara alami tahu. Ketika Anda membuka lapisan pertama dan membuka lapisan kedua, saya akan tampaknya karena alasan ini. Lapisan ketiga Jiang Yanji juga memiliki tanda saya, Anda belum membuka lapisan ketiga, tentu saja tidak tahu. Dan ketika Anda membuka lapisan ketiga, cetakan akan secara otomatis menghilang. Jiang Yan menjelaskannya dengan cermat. Qin Yu sepenuhnya mengerti. Tidak mengherankan bahwa kekuatan ruangnya sendiri tidak dapat diperiksa. Jejak asli berada di lantai 3 Jiang Yanji. Dia tidak membukanya di masa lalu dan secara alami tidak bisa menyelidiki. Setelah dibuka, tanda tersebut akan menghilang. Bahkan tidak ditemukan sendiri. Oh, jangan bicarakan hal itu, Xiao Yu, ketika aku tahu bahwa kamu memperbaiki kuil, aku benar-benar menghela nafas lega. Jika kamu tidak memiliki kuil pemurnian dan magis, kamu dapat mengandalkan bantuanku dan ingin menemukannya. Lear, ini memang sulit. Jiang Yan berkata sambil menghela nafas. Qin Yu bukan penyanyi dunia fana. Ketika dia tiba di ranah Tuhan begitu lama, dia tahu tentang ranah para dewa. Lear memiliki air mata kehidupan dan jiwa, dan air mata kehidupan dan jiwa memiliki esensi energi kehidupan dan hukum ruang angkasa dari dewa kehidupan Wang Zuo Qiu Mei. Bagi beberapa dewa atas, ini memang batu loncatan untuk mencapai ranah para dewa. Lagi pula, banyak orang di dunia telah mencapai puncak dewa-dewa atas. Mereka semua satu langkah di belakang dan mereka menjadi raja para dewa. Namun, langkah ini telah menjebak banyak orang berbakat. Begitu mereka dapat mengikuti perbaikan ganda anak-anak dan memahami perasaan yang ditinggalkan oleh beberapa dewa kehidupan, mereka mungkin memiliki terobosan dan mencapai Raja Allah secara langsung. Xiao Yu, kamu telah memurnikan air mata jiwa kehidupan, kamu harus tahu rahasia air mata jiwa kehidupan. Raja kehidupan telah jatuh, meninggalkan dua air mata ini, satu tetes terintegrasi ke dalam tubuh, dan satu tetes adalah membuka ruang dan memasuki celah antara ruang. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Qin Yu segera menyadari bahwa dia tahu bahwa air matanya meteor, adalah air mata dewa kehidupan. Paman Su, kamu. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Jiang Yan sedikit mengangguk dan berkata ya, Lear, dia mendapatkan air mata kehidupan dan jiwa, dan ada sedikit air mata untuk setetes jiwa kehidupan. Hanya setetes air mata kehidupan telah mengambang di aliran ruang yang bergolak. Saya belum dapat menemukannya secara akurat, lagi pula, dia hanya memiliki indera pengarahan umum. Setelah sekian lama, saya dan Lily menemukan bahwa air mata kehidupan telah diperbaiki di suatu tempat, jadi saya dan Lily lewat. Itu juga di kota asal Anda, Zixuanxing. Paman Su, ketika kamu pertama kali melihatku, apakah kamu sudah tahu Qin Yu tidak bisa menahan canggung? Pada awalnya, Qin Yu juga menggunakan air mata meteor sebagai rahasia penting, dan berpikir bahwa mereka tidak mengetahuinya. Ya, ketika Lai menemukanmu, aku memastikan bahwa kamu memiliki satu lagi air mata jiwa. Lagi pula, kamu terlalu lemah pada saat itu, dan kamu tidak memiliki penyempurnaan air mata kehidupan, kamu hanya dapat menggunakan beberapa yang dangkal energi dasar saja. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Pada awalnya, itu adalah penggunaan energi air mata meteor. Pada awalnya, ketika saya terluka, saya secara pasif dirawat oleh air mata meteor. Saya akan menunggu sampai tahap selanjutnya untuk menggunakan kekuatan kehidupan. Ketika aku berada di dasar lembah laut, ketika aku bersama Li, aku merasa bahwa wilayah jiwaku meningkat lebih cepat. Sepertinya Lai memiliki air mata kehidupan dan jiwa yang sama denganku. Qin Yu tahu benar di hatinya. Qin Yu memandang Jiang Yan Paman Su, aku tidak tahu apakah aku punya pertanyaan. Ayo bicara, Jiang Yan telah tersenyum. Pada awalnya, saya tidak menyuling air mata jiwa kehidupan. Ketika saya mulai, Anda tidak mengenal saya, mengapa Anda tidak membunuh saya, dan memenangkan air mata jiwa kehidupan lagi Qin Yu kata ekspor. Masalah semacam ini lebih emosional, tetapi Qin Yu sudah menganggap Paman Su sebagai saudara tuanya, jadi tidak banyak yang perlu dipertimbangkan. Jiang Yan menghela nafas air mata kehidupan dan jiwa adalah spiritual. Air mata jiwa memilih Anda, yaitu, Raja Kehidupan sendiri yang memilih Anda. Karena dia telah memilih Anda, saya pasti tidak akan melanggar wasiat terakhirnya. Terlebih lagi, air mata jiwa kehidupan, tidak hanya mencari seorang individu dapat menyaring. Qin Yu sedikit mengangguk. Setelah banyak bicara, hati Qin Yu telah menekan serangkaian hal tentang Lear.
Saat ini, Qin Yu juga siap untuk bertanya. Paman Su. Apa yang salah? Jiang Yan melihat kata-kata Qin Yu dan berhenti, tidak bisa tidak melihat Qin Yu. Qin Yu menyeduh sebentar dan berkata, Paman Su, tahan dia, bagaimana dia sekarang? Jiang Yan tiba-tiba tersenyum. Kamu akhirnya memikirkan Leer, aku pikir kamu lupa. Jiang Yan berkata dengan lelucon, kali ini Qin Yu sedikit cemas. Jiang Yan Lian berkata, haha, hanya lelucon, tidak peduli. Tetapi kata Daoliyah, senyum Jiang Yan secara bertahap menghilang. Hati Qin Yu canggung. Jiang Yan dengan sungguh-sungguh berkata situasinya tidak terlalu baik sekarang, terutama ayahnya, yaitu, Kaisar Suci Arktik, identitasnya, Anda harus tahu menurut pendapat Jiang Yan, meskipun ia tidak memberitahu Qin Yu Jiang informasi ini dibuat, tetapi dalam identitas Qin Yu, sangat mudah untuk menemukan identitas Jiang Li. Qin Yu sedikit mengangguk. Jiang Yan melanjutkan, masalah terbesar adalah bahwa Ayah Lai telah memberitahu para pahlawan kerajaan untuk secara terbuka mengundang kerabat. Ini adalah apa yang dikatakan Kaisar Arktiknya. Tidak mungkin untuk pulih. Secara terbuka merekrut, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Qin Yu tidak menghapus masalah ini. Jiang Yan berkata, kamu terlalu pendek untuk datang ke dunia, kamu tidak tahu itu normal. Dan tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Qin Yu tiba-tiba tergesa-gesa di dalam hati, Kaisar Suci Kutub Utara ini mengatakan bahwa secara publik direkrut, Kaisar Suci harus dikatakan satu dan yang kedua, bagaimana situasinya saat ini? Paman Su, Kaisar Suci Arktik berkata bahwa dia akan secara terbuka mengundang kerabat, apa yang harus dia lakukan, kata Qin Yulian. Jangan khawatir, meskipun Kaisar Suci Kutub Utara mengatakan bahwa dia telah merekrut kerabat secara terbuka, tetapi hari-hari merekrut kerabat belum diperbaiki, saya telah membantu anak-anak begitu terseret. Qin Yu, kecuali Anda adalah sayap besar, memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan saingan itu, jika tidak saya akan selalu membantu Anda dan Leer begitu terseret. Jiang Yan berkata dengan nyaman. Qin Yu merasakan perasaan hangat di hatinya. Jiang Yan peduli padanya, bagaimana dia bisa membalas. Terima kasih, Paman. Mata Qin Yu juga sedikit merah. Jiang Yan menyentuh kepala Qin Yu dan tersenyum dan berkata, kamu tidak berterima kasih padaku dulu. Sekarang situasimu sangat buruk. Sekarang kamu bersaing denganmu untuk para saingan. Kamu tidak bisa melakukan semuanya. Tidak diizinkan, bisakah saya memperjuangkannya? Qin Yu agak berani saat ini. He Qin Yu, juga salah satu dari 4 aula utama Jin Timur Suan Jinsan, penguasa hukum orang pertama di bawah Raja Tuhan. Apakah ini masih belum memenuhi syarat? Ini bukan perkelahian, tetapi hanya mengandalkan kekuatan dan latar belakang Anda. Saya harap ini sangat memalukan. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang pertempuran Anda sangat kuat, tetapi untuk 8 protos, selama ini bukan Raja Dewa, bukan apa-apa. Dan beberapa saingan Anda tidak biasa. Qin Yu memandang Jiang Yan, Paman Su, katakan padaku, siapa yang bisa mengancamku dengan Leer, apa? Jiang Yan berkata, sebentar, posisi Anda sekarang tinggi, dan kekuatannya juga sangat kuat. Pesaing rata-rata tidak sebaik Anda, tetapi ada 4 orang, pada kekuatan, dan Anda tidak jauh berbeda. Pada latar belakang pengaruh, tetapi lebih baik darimu. 4 pesaing, alis Qin Yu. Meskipun mereka belum mendengar nama-nama dari 4 pesaing ini, Qin Yu telah mendaftarkan ke-4 orang ini sebagai musuh. Identitas ke-4 orang ini sedang menunggu untuk dikatakan, saya perlu memberitahu Anda sekarang tentang beberapa hal tentang 8 protos. Hanya dengan mengetahui beberapa hal tentang 8 protos, Anda dapat lebih memahami pengaruh ke-4 orang ini. Jiang Yan dengan hati-hati kata. Qin Yu juga diam-diam mendengarkan Paman Su. 8 proto utama para dewa dibagi menjadi keluarga Kaisar Antartika, keluarga Siji Sentu, keluarga Kayu Ekstrim Selatan, keluarga Kutub Utara Jiang, keluarga Mu Timur Laut, keluarga Putu Tenggara, keluarga Tang Barat Daya, keluarga Tang Barat Daya dan keluarga Zhou Barat Laut. 8 protos berakar dalam, tetapi jumlah kota di dunia sangat banyak. Dengan semakin banyak orang di dunia ini, tidak ada cara untuk mengakomodasi kota. Semakin banyak orang harus tinggal di luar kota. 8 dewa para dewa setelah musyawarah, dan kemudian membuat keputusan 6 miliar tahun perang para dewa. Awalnya, tujuan perang ini adalah untuk mengurangi populasi para dewa. Jiang Yan tahu rahasia dari ranah para dewa. Kurangi populasi. Qin Yu juga terkejut, perang 6 miliar tahun. Frekuensi ini sudah sangat sering relatif terhadap umur panjang orang-orang di dunia. Qin Yu tiba-tiba memahami kesulitan dari 8 protos, dan sedikit mengangguk, ya, kota ini sangat banyak, jika ada terlalu banyak orang, pasti akan membiarkan lebih banyak orang keluar dari kota. Ini akan membuatnya lebih sulit untuk dikendalikan, itu akan dilahirkan lebih banyak. Lebih banyak perampok. Pada awalnya, itu untuk mengurangi populasi,
kata Jiang Yan sambil tersenyum, tetapi dengan perang, 8 protos lupa ketika mereka pertama kali membahasnya, yaitu, 8 protos itu juga pertarungan yang kuat. Protos utama hanya memungkinkan para dewa untuk memerintah para dewa dan membiarkan para dewa dan korps saling bertarung. Mereka menyerang kota dan merebut desa. Tetapi karena kemenangan yang kuat dan kuat, beberapa dewa yang kuat, beberapa anak dari 8 proto juga pergi ke medan perang. Di medan perang, akan mengendalikan identitas Anda, bahkan kaisar, masih bisa dibunuh. 6 miliar tahun sekali. Pertempuran ini telah lebih dari 1 juta kali. Dalam perang para dewa, ada beberapa dewa mati, sekitar 8 proto anak-anak juga banyak yang mati. Ini membuat satu sama lain punya dendam. Jiang Yan juga memiliki beberapa ketidakberdayaan jadi, 8 protos juga dibagi menjadi beberapa kam. Fraksi hati Qin Yu lucu. Qin Yu awalnya percaya bahwa 8 protos seharusnya berasal dari gas yang sama, tetapi sekarang tampaknya hubungan antara 8 protos tidak harmonis. 8 protos hebat, satu adalah keluarga Duanmu, keluarga Tang, keluargamu, yang lainnya adalah keluarga Jiang dan keluarga Sentu. Kedua pihak ini berseberangan. Jiang Yan mengatakan kedua pihak, Qin Yu bingung Paman Su, bagaimana dengan 3 protos lainnya? Jiang Yancai mengatakan 5 protos. 3 proto lainnya, di mana keluarga Huangpu dan keluarga Putai dihitung sebagai kam, tetapi tak satu pun dari mereka suka perang, itu adalah kam gravitasi. Untuk perang, mereka tidak berpartisipasi sama sekali. Kedua partai ini membiarkan pria dan wanita dari tentara saling membunuh paling banyak. Dan sudah. Minggu lalu. Wajah Jiang Yan sedikit serius. Keluarga Zhou adalah spesial. Keluarga Zhou tidak membantu. Pada saat yang sama, 7 proto lainnya tidak akan menyerangnya. Kenapa Qin Yu mengerutkan kening? Mengapa 8 protos besar saja? Xiao Yu, pada kenyataannya, masing-masing dari 8 protos memiliki posisi masing-masing. Ini adalah aturan bencana, bencana perampokan, dan sebagainya. Semuanya dikendalikan oleh Zhou. Qin Yu terkejut. Rumah minggu ini benar-benar luar biasa. Ini saja tidak bisa membiarkan 7 protos lain memperlakukannya secara berbeda. Yang paling penting adalah 3 dewa besar para dewa, ada dewa itu dari keluarga Zhou mereka. Hati Qin Yu tiba-tiba hancur. Tianzun itu sudah merupakan keberadaan yang legendaris. Lebih lanjut tentang Raja para Dewa, 3 dewa besar, sebenarnya ada satu adalah keluarga Zhou, tak heran keluarga Zhou begitu baik. Paman Su, 2 Tianzun lainnya dari mana asalnya tanya Qin Yu dengan penasaran. Alis Jiang Yan berkerut 2 Tianzun yang lain. Ini sulit dikatakan. Xiao Yu, ketika para dewa lahir, ada 2 dewa. 2 dewa ini, satu dari Zhou, dan satu, adalah rahasia. Ini ekstrim. Itu bukan milik salah satu dari 8 protos. Qin Yu sedikit mengangguk. Perang dewa paling mengerikan dalam 6 triliun tahun yang lalu, pada waktu itu. Seorang Raja Dewa keluar untuk saling membunuh, untuk merebut kesempatan itu dan menjadi dewa baru. Tapi biarkan 8 protos, ada beberapa raja tingkat pertapa yang menguasai cara membunuh, pada akhirnya, tetapi seorang dewa yang menjadi milik pasukan yang berpengaruh Raja Dewa, yang juga mengandalkan kesempatan ini, telah menjadi dewa surgawi yang baru. Qin Yu kagum. Tianzun asli sebenarnya adalah pesta bagi yang berkuasa. Qin Yu menghela nafas. Jiang Yan sedikit mengangguk dan tersenyum jika bukan karena kelahiran Tianzun, Gunung Iblis Darah, Xiu Lohai, dan 3 pulau 2 kekuatan, kalajengking akan tumbuh sampai hari ini di bawah mata 8 protos. Qin Yu mengangguk dan menghela nafas. Pengaruh dewa terlalu besar. Bahkan jika ada lebih banyak pengikut yang naik di seluruh dunia para dewa, efeknya tidak akan menyusul dewi orang yang terbang. Tapi Tianzun itu termasuk tipe penyendiri. Tidak ada hubungan mendalam dengan Silohai, Suek-Suesan, dan Pulau Dusu. Selama 8 protos kami tidak bergabung untuk menghancurkan ketiga kekuatan ini. Tianzun tidak akan terlibat dalam ranah para dewa. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga Tianzun, juga perlu memperhitungkan Zhou Zun dari keluarga Zhou. Qin Yu bahkan berkata sambil tersenyum Paman Su, 3 Tianzun, apakah tidak ada nama? Jiang Yan berkata 3 penghormatan surgawi, di waktu normal kami menghormati Tianzun Zhou Zun, penghormatan surgawi yang gemuruh, Tianzun yang lahir 6 triliun tahun yang lalu, adalah selamat retret, seperti untuk yang terakhir, identitas adalah yang paling rahasia. Orang ketiga yang dikatakan memiliki status tertinggi di Tianzun dikenal sebagai bulu terbang Tianzun. Hukuman guntur Tianzun, Happy Tianzun dan bulu mengambang paling rahasia Tianzun. Ini adalah 3 dewa surgawi tertinggi di dunia para dewa. Bulu terbang, status tertinggi Qin Yu sedikit terkejut.
Jiang Yan berkata sambil tersenyum, ini juga disimpulkan dari pengalaman saya berdasarkan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bulu apung Tianzun ini lahir secara rahasia, dan kekuatannya adalah rahasia tapi... Apakah itu adalah hukuman guntur atau penghormatan bahagia kemudian, perlakukan bulu mengambang Tianzun sangat hormat. Hanya saja bulu apung Tianzun tidak terlibat dalam perjuangan para dewa. Qin Yu sedikit mengangguk. Apakah Tianzun juga kuat atau lemah? Wajah Qin Yu menunjukkan warna yang meragukan. Menurut sudut pandang Qin Yu, hukum ruang dan hukum dunia adalah Tianzun. Semua Tianzun, tetapi juga kuat dan lemah. Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa mencapai dunia Tianzun. Diperkirakan aku tidak bisa memahaminya. Jiang Yan memandang Qin Yu, 8 protos hebat, 3 kekuatan pendakian utama, ditambah keberadaan 3 penguasa surgawi, semua yang sudah Anda ketahui. Sekarang saya beritahu Anda, apa identitas dari 4 pesaing terkuat Anda. Alis Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengembun. Yang terlemah dari 4 pesaing. Tentu saja, daya saingnya masih lebih baik daripada Anda, kata Jiang Yan, dan menertawakan Qin Yu. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Di antara keempatnya, yang terlemah lebih kuat dari diri mereka sendiri. Ini tidak berdaya. Orang ini, bernama Qin Hou, adalah penguasa kuil Qi Hou di kota salju Arktik. Ia juga penguasa pertama kuil Qi Hou. Ini dapat dianggap sebagai pencapaian besar bagi kota salju. Orang ini mengambang Serakius, memiliki hubungan geografis yang sangat luas, dan kekuatannya telah mencapai puncak dewa tertinggi. Dia mengejar Lai, dan banyak orang mendukungnya di seluruh kota bersalju. Ini adalah artik Holy Jahe Jiang Fan, sulit untuk menghadapi permintaan seperti itu dari orang-orang tua. Menolak, Jiang Yan berkata sambil menghela nafas. Qin Yu segera ingat Qin Hou ini. Tiang Timur Jinsan, awalnya hanya 3 aula, kuil pertama dari 3 aula sudah mati. Qin Hou ini sebenarnya adalah penguasa pertama, dan kualifikasinya memang sudah cukup tua. Dibandingkan dengan itu, tampaknya tidak menempati keuntungan apapun. Di antara 4 pesaing, daya saing terendah kedua, Shen Tufan, kata-kata Jiang Yu keluar, dan Qin Yu segera menjadi waspada. Shen Tu, apakah ini satu-satunya keluarga Shenzhou dari 8 protos besar? Jiang Yan melanjutkan, Shen Tufan adalah anak yang sangat imut. Jiang Yan berkata dan tertawa. Berbicara, Shen Tufan dipaksa oleh ayahnya untuk mengejar pendirian anak itu. Shen Tufan adalah seorang bocah jenius, kecepatan kultivasi sangat cepat, dan sekarang itu juga dewa tertinggi. Ini bukan apa-apa, ketergantungan terbesarnya adalah 8 keluarga utama para dewa, hanya keluarga Shen Tu yang merupakan kemah bersama keluarga Jiang. Qin Yu juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Ya, ketiga protos dari keluarga Duanmu adalah sebuah kam, dan keluarga Jiang hanya sebuah kam dengan keluarga Shen Tu. Meskipun itu adalah sebuah kam, pada waktu normal keluarga Shen Tu dipimpin oleh Jiang. Keluarga Shen Tu membantu keluarga Jiang. Pada saat ini, mereka harus membiarkan pangeran mereka sendiri berdiri. Kaisar Suci Kutub Utara Jiang Fan juga sangat sulit untuk menolak. Lagi pula, hubungannya itu terlalu dekat. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Qin Yu jelas merasa bahwa para pesaing ini telah membawa tekanan pada diri mereka sendiri. Pesaing ketiga sebenarnya adalah orang muda yang sangat saya sukai. Dapat dikatakan bahwa dia sempurna. Jiang Yan kaget-kaget. Qin Yu terkejut bahwa dia bisa membuat Jiang Yan menjadi orang yang sempurna. Orang itu memang orang yang sangat buruk. Orang ini disebut Duanmu Yu. Duanmu Yu, keluarga Duanmu, bukankah itu kam persaingan dengan Jiang, tanya Qin Yulian. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, kam lawan itu adalah kam saingan, tetapi dalam perang biasa. Pada masalah besar, hubungan antara 8 keluarga cukup dapat diterima. Dan pengaruh Duanmu Yu di kota cermin Antartika. Kekuatannya sangat besar, bahkan menyusul Kaisar Suci Antartika. Mengejar Kaisar Suci Antartika, Qin Yu tidak bisa mempercayainya. Jiang Yan melanjutkan, giok Duanmu ini juga merupakan sosok legendaris. Cinta tak tertandingi tahun itu juga membuat seluruh dunia dewa canggung. Siapa yang berpikir bahwa wanita yang sangat biasa yang Duanmu Yu cintai benar-benar hilang? Duanmu Jade. Dipukul. Qin Yu tertegun. Pria yang disebut sempurna di Jiang Yan Kou sebenarnya dipukuli oleh wanita yang sangat biasa. Meskipun wanita itu kemudian menyesalinya, tetapi apa gunanya ketika wanita dan Duanmu Yu memutuskan hubungan? Apa alasan wanita itu melakukan hal itu, juga merupakan rahasia dari kerajaan. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Tapi jujur saja, batu giok Duanmu ini, pada kekuatannya, telah mencapai puncak para dewa atas sejak dini. Sikap terhadap siapapun sangat baik. Tidak masalah untuk orang tua, saudara-saudara, sama sekali tidak ada apa-apa.
Orang seperti ini terlalu sempurna, jadi saya tidak dapat menemukan kekurangan. Oh, mungkin ada kekurangan. Dia tidak lagi percaya pada cinta. Apakah itu bisa menghitung kekurangannya? Saya tidak tahu. Tidak lagi percaya pada cinta. Qin Yu merasakan kepala bingung, batu giok duanmu ini terlalu aneh. Tapi aku kenal dia, bahkan jika dia tidak lagi percaya pada cinta, tetapi selama dia menikahi seseorang, dia pasti akan memberikan gadis itu perawatan tanpa akhir. Duanmu giok, yang ingin menjadi istrinya terlalu banyak. Jiang Yan berkata sambil menghela nafas. Jiang Yan melanjutkan, tidak hanya ini, Duanmu Yu juga adalah penguasa kuil dinasti Ming di kota cermin Antartika, dan kuil Ming Yu juga merupakan kepala dari 3 kuil di kota cermin Antartika. Kekuatan, status, dan orang-orangnya semuanya omong kosong. Dapat dikatakan. Dan dia juga mengatakan bahwa begitu dia mampu berdiri, kota cermin Antartika akan memiliki 20 kota ke kota salju Arktik. Qin Yu menarik napas dingin. Sebuah mahar besar, total hanya 64 kota di timur. Ujung giok kayu ini, bahkan untuk memberikan kota cermin Antartika ke 20 kota berikutnya untuk saling memberi, temperamen ini, sungguh menakjubkan. Ujung giok kayu ini berkata untuk mengirim kota cahaya cermin Antartika akan dikirim ini 20 kota. Kota para dewa sudah pasti, bukan dibangun untuk dibangun. Jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Pengaruh batu giok duanmu di kota cermin Antartika ini sebanding dengan yang dimiliki Kaisar Antartika. Dan keputusannya telah lama disetujui oleh beberapa raja seperti Kaisar Suci Antartika. Kata Qin Yu sedikit mengangguk. Itu memang musuh yang sangat mengancam. Yang terakhir, Anda telah melihatnya, Zhou Xian, kata Jiang Yan sambil menghela nafas. Sejujurnya, minggu ini juga dewa tertinggi, kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya dibandingkan dengan 3 lainnya, saya pikir itu tidak sebagus itu. Tapi, Zhou Xian di belakang detasemen kota, yang paling penting dan ada itu. Penalti Lei Tianzun, jadi, saya akan menetapkannya sebagai pesaing terkuat Anda. Jiang Yan selesai, matanya menatap Qin Yu, sepertinya ingin melihat reaksi Qin Yu saat ini.